Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi di channel saya, channel Yanto Desain. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel saya, perkenalkan, nama saya Joko Triwijayanto dan biasa dipanggil Yanto. Saya mempunyai akun di media sosial maupun akun freelancer dengan nama Yanto Desain. Teman-teman, terima kasih sudah setia menyaksikan, mengikuti ya channel saya Yanto Desain. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain. Kali ini saya akan membuat sebuah konten ya, yang menampilkan project logo gratis untuk Masjid Nurul Jannah ya. Dan ini sebenarnya udah lama ya, project ini udah lama. Nah, project ini teman saya minta waktu itu bertepatan pada bulan Ramadan, tapi saya belum bisa mengerjakan karena pada bulan Ramadan itu saya sudah mengerjakan 3 logo. Nah, sedangkan pada saat itu juga mau lebaran ya, sehingga saya menjanjikan setelah lebaran, tapi setelah lebaran itu baru saya sampaikan untuk dikerjakan gitu ya. Nah, tapi memang proses dari bikin logo ini agak lama ya, karena memang ini mengambil pilihan logo dengan kaligrafi. Nah, kalau logo dengan kaligrafi itu memang saya tidak main-main tuh. Maksudnya bukan semuanya main-main, enggak. Tapi saya tidak menggunakan teknik kontemporer ya, yaitu yang itu kadang tidak mengikuti kaidah gitu kan, dari kaligrafi. Jadi kayak saya bikin logo menggunakan font ABC gitu ya, menggunakan teks gitu ya, itu kan tidak menggunakan kaidahnya teks ya. Contohnya huruf M itu dibikin seperti apa, yang itu padahal ada kaki-kaki dan yang lainnya itu harus sesuai ya, dan itu mengikuti kaidah fontnya gitu. Tapi kalau khusus Arab dan itu juga yang menyebutkan nama sesuatu ya, seperti Nurul Jannah gitu, maka saya bikin logo itu memang betul-betul mengikuti kaidah dari kaligrafi hot ya, sehingga biar dia bisa terbaca gitu kan, dan tidak salah arti gitu. Sehingga saya memang kemarin waktu bikin logo ini cukup lama ya, tapi tidak lama banget ya. Saya yang agak lama itu adalah bagaimana saya menentukan membuat setiap garis itu sesuai dengan kaidah hot yang ada di dalam bahasa Arab ya, di dalam seni kaligrafi. Nah, baik teman-teman, ini adalah salah satu logo yang menggunakan teknik kaligrafi, dan kita langsung saja ke Adobe Illustrator. Baik teman-teman, ini adalah cat saya dengan seorang ustadz ya, dan dia termasuk teman saya juga, saya kenal beliau dengan baik. Nah, kemudian beliau memilih untuk pilih logo kaligrafi ya. Namanya Masjid Nurul Jannah sudah saya sebutkan sebelumnya, kemudian dikasih nama kampungnya Brengkungan. Nah, seperti itu ya. Ini sudah ada 3 suku kata teman-teman ya, ada 3 suku kata yang menjadikan kita itu agak kesulitan sebenarnya untuk membuat logo dengan menampilkan teks ya, tipe face dari brand atau dari nama yayasan ataupun nama masjidnya. Nah, kemudian ditambahkan lagi kampung Brengkungannya ini. Nah, ini tidak mungkin logonya itu mendatar teman-teman ya. Itu kalau secara normal nanti logonya itu adalah landscape ya. Benar ya, landscape ya, tidak bisa. Landscape di sini bukan logo kemudian teks, tapi logonya itu berada di sampingnya teks ya, dan teksnya ini tidak bisa dijadikan satu baris seperti ini, tapi dia harus dijadikan 2 baris, atau kemudian ketambahan Brengkungan ini bisa jadi 3 baris nanti. Baik, ini adalah pesanan dari teman saya ya, seorang ustadz yang ada di Brengkungan, Klaten ya. Selanjutnya di sini
saya ini ya apa namanya, ini saya pakai web ya sehingga tidak muncul gambarnya. Kemudian saya sampaikan, masih saya mintakan koreksi kaligrafinya. Nah, saya mintakan kepada seorang ustadz yang ada di Jogja, yang beliau adalah ustadz di Pondok Ponorogo ya. Di sana beliau ahli bahasa Arab dan juga khot ya. Beliau di seni khot ya, di seni kaligrafi, dan beliau termasuk salah satu senior saya di Hot Jogja ya, yaitu apa namanya, komunitas ya, seniman di Jogja ya, seniman muslim. Nah, kemudian di sini sudah dibalas ya, kemudian baru saya kerjakan, dan ini prosesnya agak cukup lama teman-teman. Sehingga ada beberapa kali prosesnya sampai selesai, dan hasilnya adalah seperti ini ya, Masjid Nurul Jannah Brengkungan. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ini tidak bisa posisinya logo di atasnya ya, bukan tidak bisa ya, tidak cantik ya mungkin ya, tidak serasi ya, secara komposisi mungkin terlalu, kalau ditumpuk kiri kemudian ada logonya mungkin terlalu tinggi. Kalau dibikin mendatar landscape gitu ya, maka ini terlalu panjang namanya ya. Nah, meskipun kalau dikecilkan pun juga kurang komposisi, yang kurang proporsional lah ya. Seperti itu ya. Baik, bagaimana untuk membuat desain seperti ini? Nah, saya biasanya menggunakan tools ya yang seperti ini, tools brush ya, ini ya, brush. Nah, jadi brushnya kan seperti ini teman-teman ya. Mohon maaf, ini putih ya. Nah, saya biasanya pakai brush ya teman-teman ya. Kemudian saya modifikasi ya, jadi modifikasinya seperti ini. Ini saya pilih di atas ini ada brush definition ini. Nah, saya biasanya milih ini ya. Sebenarnya awalnya itu seperti ini teman-teman, cari yang miring ya. Defaultnya itu kan miring gini, kemudian kita klik 2 kali. Nah, setelah diklik 2 kali akan muncul jendela seperti ini teman-teman. Kemudian di sini ada isian yang kita rubah 45 ini karena saya memang udah mengisinya. Dan ini piece sudutnya ya, angle ya, angle-nya ini bisa kita sesuaikan. Contohnya ini saya sesuaikan 16. Nah, tapi biasanya 45 teman-teman, tapi ini coba 16 ya, mungkin teman-teman bisa melihat nanti. Kemudian ini adalah buletannya, apakah teman-teman bikin bulat atau APP seperti ini atau flat seperti ini ya. Itu tapi biasanya saya bikin ada bulatan seperti ini agar lebih soft ya, tidak patahannya biar nggak terlalu runcing gitu ya. Kemudian berikutnya dengan size-nya ini adalah ketebalannya teman. Nah, seperti ini. Nah, size ini sebenarnya digunakan juga untuk pen ya, itu biasanya untuk tekanan yang. Nah, ini kan saya bikin fix semua ya. Nah, itu kalau kita ganti pressure ya, klik kemudian pressure. Nah, di sini ada variannya sampai nanti bisa sampai berapa ketebalannya. Jadi dari 0, dari yang paling kecil sampai berapa, batasnya ya sampai 24 ya. Itu. Tapi biasanya saya nggak terlalu tebel ya. Jadi saat tekanannya itu tinggi, itu dia akan tebal. Tapi kalau tekanannya rendah nanti dia tipis. Tapi untuk bikin kaligrafi saya lebih suka kita fixkan tanpa dipengaruhi oleh tekanan tekanan dari pen ya. Nah, nanti kurang ini ya, pas pertengahan jadi kurang tepat. Tapi kalau seorang kaligrafi ya, orang yang dia biasa seni kaligrafi itu dia lebih suka itu, dan itu bisa dimainkan dengan sudut-sudut yang ujung-ujung dari huruf itu lebih baik. Nah, ini juga semua saya fixkan teman-teman, tidak ada yang saya ganti ya, dan ini bisa lebih baik ya nanti bagi pemula ya. Oke, selesai. Kemudian saya pilih ini. Nah, kemudian di sini ada kelihatan seperti itu. Nah, ya kan? Nah, seperti ini.
seperti ini ya. Nah, bisa diperkecil, jadi nanti karena ini sudutnya berbeda teman-teman ya, jadi hasilnya juga tidak akan sama seperti ini. Nah, ini teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa coba di rumah bagaimana kita membuat kaligrafi dengan menggunakan Adobe Illustrator dengan tools brush yang itu kita bisa jadikan seperti kuas. Baik teman-teman, seperti ini untuk apa namanya, tekniknya saja. Tinggal nanti teman-teman, oh ya, nah ini teknik saja seperti itu, nanti teman-teman bisa nyoba ya. Dan setelah selesai ini ya, oh ya, setelah selesai untuk bisa menjadi shape ya, karena dengan seperti ini kan kita bisa atur ya teman-teman ya. Nah, ini kan masih bentuk line. Nah, ini kita bisa atur teman-teman, kita bisa atur bagaimana nanti sudutnya, kemudian lengkungannya itu kita bisa atur apabila kita keliru ya. Jadi nyaman sekali kalau kita menggunakan kaligrafi menggunakan program seperti ini ya. Nah, selanjutnya setelah bentuknya sudah sesuai, tinggal kita pilih objek seperti sebelumnya. Waktu kita bikin logo, kita pilih expand experience. Nah, dari sini kita langsung muncul ini ya, apa namanya, bentuk shape ya. Kita bisa perkecil, berlebar, dan itu ketebalannya tetap. Nah, seperti ini. Dan kita pun bisa ganti warnanya dengan bermacam-macam. Baik teman-teman, untuk teknik ini sudah saya rasa sangat mudah, saya sudah cukup ya. Nanti teman-teman coba di rumah. Selanjutnya, apakah logo ini punya filosofi yang sama seperti logo-logo yang saya bikin? Ya betul ya. Jadi saya bikin kaligrafi ini sebenarnya ada beberapa penawaran yang kepada kepada pemesan ya, teman saya tadi. Nah itu apakah ini mempunyai makna ya, dan saya memberikan dua konsep ya, yang itu juga bisa dipilih. Nah, untuk logo tampilannya di negatif ya, menjadi negatif ya, berada di background yang gelap seperti ini teman-teman. Nah, masih bisa terlihat bagus. Nah, kemudian, dan ini adalah konsep dari Masjid Nurul Jannah. Baik, untuk konsep Masjid Nurul Jannah adalah ya seperti ini. Jadi saya bikinnya tidak asal, saya bikinnya tidak anggar lengkungan seperti itu, terlihat cantik atau terlihat bagus ya, kemudian sudah enggak, tapi setiap bentuknya itu saya bikin makna ya, agar agar logo ini bukan sebatas indah, tetapi logo ini punya makna ya. Baik, di sini ada konsep logo. Logo didesain dengan kaligrafi Nurul Jannah. Jadi logonya itu langsung teks Arab kaligrafi dari nama masjid. Bentuk logo adalah lentera dan gunungan. Di sini ada lentera, teman-teman bisa lihat di sini. Ini konsepnya. Kemudian yang kedua adalah gunungan. Jadi ini seperti gunungan wayang teman-teman, tapi secara kontemporer ya. Tidak sama persis ya, tidak sama persis, tapi inspirasinya dari gunungan juga. Lentera mempunyai arti petunjuk jalan. Nah, lentera itu kan bagi orang yang tidak bisa melihat di malam hari gelap, yaitu lentera bisa menjadi petunjuk jalan. Nah, petunjuk jalan adalah syariat Islam. Nah, jadi orang yang berada di masjid itu dia lebih paham tentang syariat, sehingga saat di luar masjid ya, dia lebih banyak memberikan teladan ya, kemudian memberikan pencerahan ya, memberikan nasihat ya, yang itu bisa mencerahkan orang-orang di sekitarnya, seperti itu teman-teman ya. Sehingga kita berharap Masjid Nurul Jannah ini menjadi lentera bagi penduduk yang ada di sana ya, orang-orang bagi jamaahnya dan juga bagi masyarakat di sekitarnya. Kemudian gunungan itu adalah, kalau di pewayangan, dalam filosofi pewayangan itu memang gunungan itu mempunyai makna teman-teman. Maknanya itu adalah tingkatan ketakwaan manusia ya, kalau saya pernah baca itu.
Nah, saya ini sangat relevan ya dengan masjid ya. Jadi gunungan adalah simbol tingkat ketakwaan manusia ya. Semakin tinggi tingkat ketakwaan seseorang, bahkan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan maksud dari semakin tinggi ketakwaan seseorang itu, dia juga semakin tinggi budi luhurnya, sehingga dalam bersikap terhadap sesama manusia itu pun jadi lebih baik ya, lebih sabar, lebih elok gitu ya. Kemudian pada huruf alif dan ekor tak didesain seperti tangan yang berdoa. Huruf lam di antara kedua tangannya. Ketiganya memberi arti bahwa masjid adalah tempat yang mustajabah. Jadi lengkungan ini saya bikin memang tujuannya adalah untuk membuat sebuah bentuk orang berdoa, tangan yang berdoa seperti ini. Inspirasi ini adalah dari Pak RT saya. Pak RT saya dulu pernah minta bikinkan logo RT ya, untuk dibikin kaos ya, dibikin kaos. Nah, kemudian kaos RT ya. Jadi kalau nanti ada kerja bakti atau yang lain itu beliau minta tolong untuk diperbaiki, maksudnya logonya, bukan bikin ulang ya. Nah, sebenarnya ya hampir mirip ya, bikin ulang sebenarnya, bikin ulang, hanya saja logo RT-nya harus sesuai dengan yang pernah disusun oleh Pak RT gitu ya. Nah, suatu saat saya bikin lebih bagus dengan lengkungan, menghilangkan lengkungan di atasnya seperti ini. Kemudian ditegur ya, ini maksudnya gini Mas Yanto. Lengkungan ini adalah dimaksudkan dua tangan yang bermunajat kepada Allah gitu ya, berdoa kepada Tuhan ya, berdoa kepada Allah. Maka ini tidak boleh hilang gitu kan. Nah, sehingga saya di sini mengambil inspirasi dari Pak RT saya bahwa ini adalah tangan yang berdoa gitu ya, tangan berdoa. Kemudian ini di sini di tengahnya itu adalah garis yang naik ke atas ya. Kemudian di sini ada dua titik tak marbutonya, itu tujuannya itu adalah bagaimana doa itu menembus langit gitu teman-teman ya, sehingga nanti doa-doa itu mustajabah, terkabul sempurna ya dari Allah SWT. Jadi yang saya pahami masjid itu adalah sebuah tempat yang dimana menjadi favorit dari para wali-wali Allah. Jadi tempat wali-wali Allah itu mempunyai beberapa tempat favorit ya, yang senantiasa dikunjungi. Salah satunya adalah Baitullah ya, rumah Allah. Nah, itu adalah masjid ya. Nah, di sini teman-teman dari logo ini akhirnya membentuk sebuah makna yang menurut saya cukup baik ya, dan ini sudah cukup relevan untuk sebuah masjid ya. Baik teman-teman, seperti ini yang mungkin teman-teman bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain untuk bikin logo masjid teman-teman yang ada di sana ya. Dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi logo yang memberi warna ya, baru bagi Masjid Nurul Jannah yang ada di Brengkungan. Baik teman-teman, seperti itulah bagaimana saya membuat logo kaligrafi dari Masjid Nurul Jannah. Nah, teman-teman bisa mengetahui bagaimana teknik yang saya pakai ya. Saya menggunakan tools brush yang saya modifikasi ya, yang kita edit untuk membentuk sebuah garis miring ya, sehingga kita bisa membuat kaligrafi dengan cantik ya. Selanjutnya untuk bikin kaligrafi seperti itu ya, kita memang harus mengikuti kaidahnya teman-teman ya. Saya ada dua logo kaligrafi yang biasa yang saya kerjakan, yaitu kaligrafi kufi sama kufi square ya. Kemudian yang kedua itu adalah kaligrafi dengan hot diwani. Nah, di situ baru itu yang biasa saya kerjakan, karena dan itu pun harus saya konsultasikan kepada ustadz saya. Nah, dan saya
berterima kasih kepada Ustadz Rohim ya yang ada di Ponorogo, Jogja, yang beliau mengkoreksi dan memandu saya untuk membuat logo Masjid Nurul Jannah. Dan sebenarnya bukan hanya Masjid Nurul Jannah. Jadi beberapa logo yang pernah saya bikin itu selalu saya konsultasikan kepada Ustadz Rohim ya. Dan beliau adalah seorang ustadz di Pondok Ponorogo, Jogja. Saya ucapkan banyak terima kasih, mudah-mudahan ini juga menjadi berkah dan jariah beliau yang jika masjid ini nanti senantiasa istiqomah dalam aktivitas dakwahnya. Baik teman-teman, sekian ya konten saya kali ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman untuk bikin logo, terutama logo menggunakan kaligrafi. Dan sebenarnya banyak juga ya peluang di luar sana, terutama di Dubai atau dan yang UAE itu Uni Emirat Arab itu, yang mungkin teman-teman bisa mencoba untuk mencari proyek-proyek di sana melalui marketplace yang ada, yang mudah-mudahan teman-teman juga mendapatkan di sana, dan itu bisa menjadi peluang pekerjaan yang baik. Baik teman-teman, cukup sekian. Nah, mudah-mudahan teman-teman di sana tetap kreatif, tetap berkarya, dan dalam kondisi yang berbahagia. Salam dari kami, Yanto Desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.